Silakan masuk, Bu. Iya, makasih Mbak. Ya. Mari silakan. Duduk di mana? Baik. Nah, kita kenalan dulu ya. Nama Mbak, namanya siapa nih? Oh, nama saya Mbak Anita, Mbak. Oh, Mbak Anita. Panggilannya? Ani sih biasanya kalau di rumah. Oke, Mbak Ani. Nanti Mbak Ani manggil saya Mbak Titik aja ya. Iya. Oke, Mbak Ani, bagaimana nih kabarnya hari ini? Cukup baik sih Mbak, tapi ada kayak sesuatu yang pengen diungkapin gitu hari ini. Iya. Mbak Ani tadi kesini bawa kendaraan sendiri atau diantar? Oh, tadi membawa kendaraan sendiri sih Mbak. Oh, iya. Kalau boleh tahu, Mbak Nanda kuliah di mana saat ini? Saya kuliah di UIN, Banten Mbak. Oh, berarti dekat ya dari sini? Iya, nggak terlalu jauh juga dari rumah. Iya. Sekarang semester berapa? Sekarang saya semester 3 sih. Iya. Kalau boleh tahu kegiatan sehari-harinya sekarang lagi ngapain? Saya kegiatan seharinya karena kuliahnya online ya Mbak. Jadi ya saya belajar di rumah. Terus karena orang tua saya juga kayak usaha gitu ya Mbak ya. Jadi saya ngebantu orang tua saya usaha, terus ya kuliah online juga. Cuman gitu-gitu aja sih setiap harinya. Nah, iya sih Mbak, sekarang lagi kuliah online ya. Iya. Kalau boleh tahu Mbak Ani rumahnya di mana? Rumah saya di daerah Tangerang Mbak. Oh, di Tangerang. Berarti dekat ya dari sini? Iya Mbak, nggak terlalu jauh kalau ke sini. Oh, iya. Mbak Ani punya hobi apa nih saat ini atau lagi melakukan hal apa yang disukai? Saya sih biasanya hal yang disukain atau hobinya kayak nyanyi atau enggak kayak nari gitu sih. Oh, Mbak Ani suka nyanyi ya? Iya, saya suka. Oh, iya. Oke, tadi kan kita udah kenalan nih, kita udah ngobrol-ngobrol. Saya pengen nanya nih, Mbak Ani sebelumnya udah pernah konseling belum? Kayak gini, tes, buka, bareng. Ini saya belum pernah, ini pertama kali sih. Kalau gitu, Mbak Ani apa pernah tahu apa itu konseling? Individual? Saya nggak tahu pastinya gimana, tapi saya pernah dengar kayak individualnya saya nggak tahu ya Mbak, tapi kayak pernah dengar konseling itu kayak sejenis kayak cerita-cerita gitu, apalagi kayak di sekolah kayak ada guru BK kayak gitu Mbak. Ya, oke. Sebenarnya dari pengertian Mbak Ani itu benar, konseling individual itu seperti itu. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit ya Mbak tentang konseling individual seperti apa. Supaya nanti selama proses konseling itu kita nggak keluar dari jalur. Oke, jadi konseling individual itu proses bantuan oleh tenaga profesional Mbak. Nah, tenaga profesional sendiri itu ada konselor. Nah, Mbak Ani di dalam konseling individual itu ada yang melayani dan ada yang melayani. Nah, yang dilayani itu adalah Mbak Ani di sini. Nah, yang melayani adalah saya sebagai konselor. Nah, kegiatannya itu adalah untuk pengentasan masalah dan untuk mengoptimalkan dari diri Mbak Ani sendiri. Nah, tujuannya itu adalah untuk memandirikan dalam diri Mbak Ani dan juga mengembangkan kehidupan efektif sehari-hari dan juga mandiri dalam jalan keluar. Oh begitu ya Mbak. Iya Mbak Ani seperti itu. Nah di dalam konseling individual itu sendiri ada asas-asasnya nih, banyak banget. Nah yang perlu diketahui sama Mbak Ani itu ada 4 aja. Nah yang pertama itu ada asas kerahasiaan. Nah asas kerahasiaan itu jadi nanti setelah Mbak Ani cerita ke saya itu hanya saya, Mbak Ani dan teman yang tahu. Jadi kalau misalkan semisal nanti kita ketemu di luar, jadi ya sudah seperti tidak pernah menjalani konseling seperti ini lagi ya Mbak Ani. Nah jadi Mbak Ani tidak perlu takut ceritanya bakal kesebar ke orang lain, bakal saya ceritain ke orang lain nggak mungkin. Nah yang kedua itu ada asas kesukarelaan. Jadi setelah Mbak Ani cerita ke saya itu diharapkan Mbak Ani dengan sukarela untuk menceritakan permasalahannya ke saya.
Dengan begitu saya akan dengan sukarela untuk mendengarkan cerita dari Mbak Ani sendiri. Nah, akses berikutnya yaitu keterbukaan. Setelah Mbak Ani percaya bahwa saya akan merahasiakan ceritanya, terus dengan sukarela membagikan cerita saya, diharapkan Mbak Ani terbuka dengan saya, jadi tidak terusungkan untuk menceritakan semuanya, keluarkan saja ke saya. Nah, yang terakhir itu ada keputusan di tangan konseling, di tangan Mbak Ani sendiri. Nah, jadi nanti mau diterima atau enggak itu ada di tangan Mbak Ani sendiri. Saya tidak akan menuntut atau memberi tekanan apapun ke Mbak Ani sendiri. Semua ada di tangan Mbak Ani. Baik Mbak. Sampai di sini masih mengerti? Sudah cukup paham sih. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanya ini? Tidak sepertinya. Oke, Mbak Ani, sini Mbak Ani sebagai konselor dan saya sebagai konselor. Nah, selama 40 menit ke depan, nanti kalau misalkan konseling kita belum selesai, kita bisa lanjutkan di sesi selanjutnya. Nah, jadi kita bakal mencari alternatif permasalahan bareng-bareng nih Mbak. Dari permasalahan Mbak Ani. Baik Mbak. Oke, Mbak Ani, apa nih yang mau diceritakan? Boleh nih Mbak, saya cerita apa aja sama Mbak. Iya, apa aja yang benar-benar mengganggu pikiran Mbak Ani? Ya jadi ini Mbak, kan usia saya kan 19 tahun menuju ke 20 tahun ya Mbak. Terus saya itu merasa punya teman, tapi saya merasa nggak punya teman gitu. Terus saya merasa sendiri terus. Terus kalau saya ngerjain tugas nih Mbak, atau saya ngelakuin sesuatu yang bermanfaat, saya tuh kayak merasa gagal terus. Terus karena hal itu semua saya kayak merasa kenapa sih ada yang salah sama diri saya kayak Ada lagi nggak yang ingin disampaikan? ya karena hal yang tadi saya sebutkan ya Mbak, saya jadi kurang fokus sama kegiatan sehari-hari saya. Karena kurang fokus itu, jadi kalau misalnya saya ngerjain tugas nih Mbak, saya kepikiran hal itu, tapi kadang nggak kepikiran, tapi kalau ngerjain tugas kayak kepikiran lagi Apa nih yang dirasakan Mbak Ani? ya saya tuh merasa apakah saya pantas disayangi sama orang, kayak apakah saya pantas dicintai sama orang gitu. Terus saya juga kayak saya merasa hal itu semua tuh berimbas ke kehidupan, ke segala aspek kehidupan diri saya. Jadi itu sangat mengganggu ya. Iya Mbak, sangat mengganggu pastinya ya Mbak buat kehidupan saya. Kira-kira diri kamu yang seperti ini tuh pernah menceritakan nggak ke orang lain berbagi kisah kamu? Saya mau sih cerita sama teman gitu ya Mbak, tapi kayak saya mikir lagi kayak semua orang kayak terutama teman saya juga kan pasti punya masalah ya Mbak. Kayak misalnya saya cerita sama dia, terus dia juga punya masalah, saya kan nggak mungkin kayak dia punya masalah saya cerita sama dia gitu, nanti kan membebani dia juga ya Mbak. Jadi saya memilih untuk nggak cerita, kayak pendam sendiri kayak gitu. Makanya saya ngelakuin konseling ini, saya berharap saya bisa cerita sama seorang konselor gitu. Kalau boleh tahu, sudah sejak kapan kamu merasakan hal seperti ini? Saya sudah merasakan hal tersebut tuh terakhir kali awal kuliah ya Mbak. Awal semester. Ya awal. Oh, berarti awal ya. Berarti sekarang udah semester 3 nih. Ya Ada nggak yang latar belakang kamu merasakan hal seperti itu? ada Mbak. Oh ya, apa? Seperti apa itu? Jadi dulu banget nih Mbak, jadi saya kayak pernah menjalin hubungan sama seseorang gitu. Terus orang itu kayak mengkhianatin saya Mbak. Terus karena saya dihianatin kayak gitu, saya terus-terusan mencari celah dalam diri saya. Kayak misalnya saya ini
sih salahnya diri saya ini, apa yang kurang dari saya sudah melakukan yang terbaik gitu ya waktu hubungan itu. Apakah karena dia mengkhianati saya, karena ada yang salah sama saya, itu sih yang terus-terusan saya pikirin. Oh ya, seperti itu ya Mbak. Ya Mbak. Nah, untuk proses konseling ini ada nggak keinginan atau harapan dari Mbak Anissa untuk kedepannya? Harapan saya pasti kan tadi saya udah ngomong Mbak, kayak saya mengenali diri saya, kayak apa yang salah dari saya itu pengen kayak self love lah gitu, kayak gimana sih cara mencintai diri saya untuk tidak menyalahkan dalam suatu keadaan kayak gitu sih Mbak. Iya, kalau dari diri Mbak Anita sendiri nih, ada nggak keinginan untuk terlepas dari perasaan galau atau kacau ini? Ya pengen pasti ya Mbak, kayak saya pengen hidup sebahagia, serelaks mungkin, kayak tanpa harus mikirin apa yang terjadi besok atau enggak apa yang akan terjadi kalau misalnya saya melakukan suatu kesalahan. Karena kan itu yang bikin orang tuh merasa galau, kacau kayak gitu kan Mbak. Iya, betul sekali Mbak. Pernah nggak merasakan dimana hari-hari kamu bebas, lepas, nggak merasa galau, kacau, seperti itu? Pernah sih Mbak. Di situasi seperti apa? Di situasi seperti ketika saya sedang bernyanyi. Ya, iya, kamu suka bernyanyi ya? Iya Mbak. Iya, jadi ketika saya bernyanyi ya Mbak ya, kayak orang tuh kayak menerima saya, kayak seakan-akan kayak mereka bilang, ayo nyanyi terus gitu, kayak saya merasa itu kayak lepas kayak gitu sih Mbak. Ada hobi lain nggak? Ada sih Kak, menari. Oh iya, berarti kamu suka menari ya? Iya suka. Dengan menari kamu bebas, lepas, gerak gitu ya? Iya, jadi kayak saya menari itu semua apa yang dipikirkan oleh saya kayak gitu, kayak lepas gitu loh lewat gerakan-gerakan yang saya tarik. Jadi energi negatifnya keluar gitu ya dari gerakan-gerakan. Iya Mbak, secara tidak langsung. Jadi dari hari-hari yang udah kamu jelasin sebenarnya tuh sadar nggak sadar kamu enjoy kan menjalaninya? Iya sih. Iya. Jadi dari kehidupan Mbak Ani nggak selamanya galau dan kacau kan? Enggak sih Mbak. Iya, ada perasaan, emang perasaan galau dan kacau itu perasaan normal. Jadi yang energi negatif itu ketemu sama energi positif. Iya Mbak. Kadang Mbak Ani punya nggak hal lain yang disukain atau hobi lain? Ada sih Mbak, kayak misalnya menulis, membaca, menggambar, ataupun kayak nonton drama-drama, film-film kayak gitu. Terus tadi juga suka menulis ya? Iya suka Mbak. Suka menggambar? Kalau menggambar itu emang dari kecil udah suka sih kalau gambar. Iya, sebenarnya dari cerita Mbak Ani itu Mbak Ani sering melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bisa mengalihkan pikiran Mbak Ani sendiri. Ya mungkin bisa dikatakan seperti itu. Nah, dari nyanyi, menari, dan menggambar, itu kan kamu menyanyi nggak harus di depan panggung kan? Bisa aja kamu di ruang TV, lagi belajar, di kamar, dan tempat lain sebagainya. Nah, itu secara nggak langsung kamu sudah melakukan hal-hal yang kamu sukai. Itu bisa mengurangi minimal minimal bisa mengurangi perasaan galau kacau kamu. Nah, ada nggak sih kutipan novel yang pernah kamu baca dan kamu ingat penggalangan katanya? Apa tuh contohnya? Contohnya kayak waktu itu saya kan baca banyak novel ya Mbak. Terus saya ingat ada satu kutipan gitu, kutipan itu isinya kayak siapapun kamu kayak di alam semesta ini, kamu itu pantas mendapatkan cinta dan kasih sayang oleh orang lain gitu. Iya, jadi dengan kita mencintai diri kita sendiri, kita akan mendapat itu. Menurut dari penggalan kata itu, apa yang kamu dapatin? Dari penggalan itu sih, kalau saya dapatin itu kayak
saya tuh pantas gitu kayak dicintai sama orang lain, terlepas sama seperti kayak makhluk-makhluk lain yang ada di alam semesta. Terusnya juga saya juga tuh dan juga yang bisa saya ambil tuh kayak saya juga bisa uh, dan juga yang saya dapat itu bahwa saya tuh bisa mencintai diri saya sendiri terus agar saya bahagia. Terus saya juga bisa ngambil kalau misalnya saya ngelakuin hal apapun itu dalam batas wajar selama saya itu merasa bahagia. Iya, setelah kamu mencintai diri sendiri, apa yang kamu dapetin? Bahagia. Benar kan kita akan bahagia? Benar sih Mbak. Tapi kan kamu di awal belum bisa mencintai diri kamu sendiri nih. Iya Mbak. Itu tuh kenapa kamu belum bisa mencintai diri kamu sendiri? Karena apa? Saya juga bingung sih Mbak. Kadang saya tuh kayak ngerasa sedih, terus karena kesedihan saya itu saya ngerasa itu saya belum mencintai diri saya sendiri, saya masih sedih, saya merasa masih ada yang kurang dalam diri saya kayak gitu sih. Padahal sedih itu kan wajar gitu. Mungkin kamu berada di titik yang mungkin sebelumnya pernah merasa kuat. Nah, nangis itu manusiawi. Nah, kira-kira ada nggak sih hal yang bikin kamu gak mencintai diri kamu sendiri? Kamu bisa nari, kamu bisa menyanyi, kamu bisa menggambar. Sebenarnya nggak ada kan yang bisa kamu untuk tidak mencintai diri kamu sendiri. Iya juga sih Mbak. Nah, jadi sebenarnya kenapa kamu nggak mencintai diri kamu sendiri itu bisa aja kamu yang buatnya, kan? Kenapa kalau misalkan kamu nggak cinta sama diri kamu sendiri, kamu tadi udah ngelakuin hal-hal yang kamu suka, hobi yang kamu suka, jadi secara nggak sadar kamu udah mencintai diri kamu sendiri. Oke Kak. Akhirnya sudah mulai tersadar. Sedikit. Nah, iya memang semuanya dimulai dari sedikit-sedikit dan mungkin kan kita sekaligus langsung. Nanti kalau misalkan kamu merasakan galau atau kacau lagi, kamu bisa melakukan hobi kamu seperti menari, seperti bernyanyi, menggambar, membaca buku, dan sebagainya. Atau kamu bisa berkunjung ke tempat yang kamu kunjungi. Iya Kak. Nah, untuk kedepannya nih, saya ingin memberikan kamu tugas nih. Tenang aja, bukan tugas kuliah kok, nggak berat-berat. Apa tuh Kak? Nah, jadi tugasnya itu dalam jangka waktu sebulan, kamu nanti melakukan kegiatan ketika perasaan kacau atau galau itu kamu muncul. Tadi kan kamu suka menari, menyanyi. Nanti kalau misalkan perasaan kacau atau galau kamu muncul nih, kamu sebisa mungkin melakukan hobi kamu yang kamu suka. Nanti kamu catat. Kalau misalkan kamu mendengarkan film, nanti kamu tulis filmnya seperti apa. Oke Kak. Oke, bisa disepakati? Bisa Kak. Nah, untuk sesi selanjutnya, untuk 1 bulan ke depannya, nanti kalau misalkan kamu merasakan perasaan galau atau kacau itu muncul lagi, jangan lupa untuk melakukan hal yang bermanfaat. Baik Kak. Oke, untuk sesi hari ini kita akhiri di sini ya. Ada yang mau ditanya lagi nggak atau yang cerita lagi? Sudah cukup sih Kak. Ya, sudah cukup ya. Iya Kak. Nanti kamu pulangnya hati-hati ya. Oh iya Kak. Terima kasih ya Mbak Anita sudah datang ke sini mau menceritakan sama saya ceritanya. Iya Mbak, sama-sama. Saya juga berterima kasih ketemu Mbak, ini konselor hebat Mbak. Ya, mari saya antar ke depan. Iya Mbak. Mbak ya, pamit ya Mbak ya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa pendekatan
Jadi dalam konseling itu kita bisa memakai beberapa pendekatan. Di sini ada pendekatan dari teknik desensitisasi sistematis. Teknik ini termasuk teknik spesifik dengan pendekatan behavioristik yang dikembangkan oleh Wolff, bahwa semua perilaku neurotik adalah bentuk ekspresi dari kecemasan. Desensitisasi sistematis merupakan salah satu metode dalam menangani seseorang yang mempunyai sikap yang menimbulkan dirinya merasa tidak tenang dan nyaman pada saat melakukan kegiatan. Dalam memperhatikan sikap yang dijelaskan di atas, maka langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menanganinya melalui teknik desensitisasi sistematis, yaitu dengan memberikan sebuah keadaan yang membuatnya merasa tenang dan nyaman dimanapun berada, terutama saat melakukan pekerjaan, disertai dengan keadaan yang dapat menyenangkan dan mengembirakan sehingga pekerjaannya terasa lebih ringan dalam melakukannya dengan mudah. Tujuannya sendiri yaitu untuk menghapus perilaku yang diperkuat secara negatif berupa kecemasan dengan mengkondisikan respon berlawanan agar tetap merasa nyaman, sebagaimana yang dikutip dari Latipun bahwa tujuan teknik desensitisasi sistematis ialah untuk melatih siswa agar tetap rileks dengan memberikan respon perilaku yang berlawanan atas stimulus berupa bayangan-bayangan mengenai pengalaman yang mencemaskan. Sini ada role playing, bisa juga pakai menggunakan pendekatan ini. Role playing sendiri yaitu suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa. Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan memerankannya sebagai tokoh hidup atau sebagai benda mati. Pembelajaran yang dapat dilakukannya yaitu dengan cara memberikan tugas kepada siswa untuk memerankan suatu karakter yang telah dibuat dan materi yang telah ditentukan oleh guru, sehingga siswa mudah memahami serta dapat mempraktikkan tentang materi yang diberikan. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari role playing itu sendiri. Di sini ada menurut Smilansky. Tujuannya yang hendak dicapai dari role playing adalah siswa mendapatkan pengalaman baru dan mampu menerapkan dalam berbagai kondisi yang berbeda, melatih kreativitas anak dalam menciptakan sesuatu dan bekerjasama dengan teman. Selanjutnya ada menurut Abid Adia Mubakit. Itu tujuan dari teknik role playing adalah sebagai berikut. Agar siswa dapat menghargai dan menghayati perasaan orang lain, dapat belajar bagaimana membagi tanggung jawab, dan dapat belajar bagaimana mengambil keputusan dalam situasi kelompok secara spontan. Jadi menurut beberapa pendapat ahli di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan teknik role playing yaitu anak mendapatkan pengalaman baru dalam menerima layanan BK, melatih untuk saling menghargai, memberikan pelajaran tentang tanggung jawab kepada siswa, melatih kreativitas siswa, melatih kebersamaan siswa, serta siswa berpandangan lebih luas tentang suatu peran. Ya, terima kasih. Itulah beberapa pendekatan yang bisa dipakai untuk melakukan konseling individual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini ada materi mengenai teknik dan keterampilan konseling. Yang pertama ada teknik umum. Di sini ada penstrukturan, attending. Nah, di sini ada jenis-jenisnya, ada 3M, kontak mata, posisi duduk, lalu menjalin hubungan dengan konseling. Lalu ada penstrukturan penuh dan juga penstrukturan sebagian. Penstrukturan penuh. Apa itu konseling individual? Tujuan konseling individual, azas konseling individual. Azas konseling individual itu ada 4, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan,
asas keterbukaan, dan yang terakhir ada asas keputusan berada di tangan konseling. Lalu berikutnya ada attending, yaitu attending konselor menyiapkan diri, ada attending menyiapkan klien. Yang pertama ada attending konselor menyiapkan diri, menenangkan diri agar tidak tegang atau merasa tidak enak, mempelajari kembali tujuan pertemuan dengan klien, mempelajari informasi awal tentang klien dari catatan yang ada atau sumber-sumber lain. Lalu yang kedua ada attending menyiapkan klien, menyapa dengan ramah, menjelaskan tujuan relasi, memberikan informasi tentang hal-hal yang diperlukan klien selama mendapatkan bantuan. Konselor menyatakan kesiapan untuk membantu, lalu ada mengungkapkan alasan klien akan perlunya bantuan. Lalu di sini ada kesan pertama, itu sangat menentukan dalam konseling. Hal yang harus diperhatikan adalah menerima klien apa adanya. Konseling tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan klien, latar belakangnya, maupun pendidikannya. Untuk bisa menyambut klien apa adanya, maka konselor harus hangat dalam menyambut klien. Kedua, ada konselor harus dapat menerima klien dengan positif. Sikap positif konselor akan diwujudkan melalui perilaku konseling terhadap konseling. Konselor harus memiliki kepribadian yang baik sehingga dapat menerima klien apa adanya. Lalu selanjutnya ada rambu-rambu yang akan membuat klien terbuka kepada konseling. Di antaranya yaitu konselor jangan bersikap formal, profesional. Konselor harus bisa berbuat spontan tapi tidak sembarangan. Lalu jangan menunjukkan sikap mempertahankan diri. Berusaha untuk tetap konsisten. Lalu konselor hendaknya bisa membagi diri dan pengalamannya. Lalu di sini ada rambu-rambu dalam menyambut klien. Ada kesegeraan, sama ramah dan hangat. Lalu ada attending secara personal. Konselor menunjukkan perhatian yang sungguh-sungguh kepada klien, sehingga klien terundang untuk memberikan respon yang wajar. Ada attending menata tempat. Yang pertama, cukup luas ruangannya, terang atau cukup cahaya, tidak terlalu gelap, lalu tenang, tak terganggu lalu lalang. Ada dekorasi, warna teduh, tidak mencolok atau menakutkan klien. Lalu ada kursi berhadapan atau menyamping tanpa meja. Lalu jika ada meja, diusahakan tidak mengganggu keeratan hubungan antara konselor dan klien. Jarak duduk yang terlalu jauh akan menimbulkan rasa tidak konsentrasi, tidak sopan, begitu juga dengan jarak terlalu dekat. Oleh karena itu, ada jarak duduk standar dalam konseling yaitu 90-100 cm. Sini ada contoh attending sikap duduk, itu posisi badan termasuk gerak isyarat dan ekspresi muka. Lalu duduk dengan badan menghadap kepada klien, tangan di atas pangkuan atau berpegangan bebas, atau kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan gerak isyarat yang sedang berkomunikasi secara verbal. Lalu ada responsif dengan menggunakan bagian wajah, senyum spontan, anggukan kepala sebagai persetujuan atau pemahaman. Lalu ada badan tegak lurus tapi tidak kaku, manakala diperlukan bisa condong ke arah klien untuk menunjukkan kebersamaan. Lalu di sini ada kontak mata klien seperti batas pas foto. Di sini ada kontak mata adalah cara konselor memperhatikan klien. Memandang klien saat konseling berlangsung. Arah pandang dalam kontak mata adalah sebatas pas foto. Jika konselor memandang satu titik saja, maka klien tidak akan konsentrasi. Lalu ada melihat klien terutama pada waktu bicara. Menggunakan pandangan spontan yang menunjukkan ekspresi minat dan keinginan untuk mendengarkan dan merespon. Lalu tujuan yang ingin dicapai dari kontak mata.
Klien merasa diperhatikan, didengar, dan dipahami oleh konselor. Klien merasa bahwa konselor melibatkan diri secara penuh selama konseling berlangsung. Aspek psikologis yang disarankan klien jika dipandang sebatas pas foto yaitu klien merasa nyaman, konsentrasi klien terpusat pada masalah atau hal yang sedang dibicarakannya. Ada muncul keyakinan bahwa konselor benar-benar menerima dan mengerti klien. Lalu di sini ada topik umum selanjutnya, ada open question, keruntutan, refleksi, dorongan minimal, dan keruntutan. Ini biasanya teknik umum yang digunakan selama proses konseling. Lalu di sini ada pertanyaan terbuka. Pertanyaan yang menghendaki jawaban lebih panjang, lebih luas, lebih lengkap, lebih dalam, dan lebih sempurna terhadap apa yang ditanyakan. Memberi peluang klien untuk mengemukakan ide, perasaan, dan arah pembicaraan dalam wawancara konseling. Lalu responnya terhadap pertanyaan terbuka ialah untuk menunjukkan kesadarannya bahwa klien diminta untuk menceritakan sejarahnya atau lebih menjabarkan apa yang telah dikatakan. Tujuan dari penggunaan pertanyaan terbuka itu sendiri ada banyak. Salah satunya yaitu agar klien dapat mengungkapkan permasalahan yang dialaminya secara panjang dan lebar, agar konselor dapat mendalami masalah yang sedang dialami klien, agar konselor dapat mengetahui secara mendalam sikap kliennya, lalu agar pembicaraan lebih terpusat pada masalah klien. Sini ada pertanyaan-pertanyaan yang disarankan. Itu pertama ada membantu memulai wawancara. Contoh pertanyaannya seperti, apa yang akan saudara bicarakan hari ini? Tahu bagaimana keadaan saudara sejak pertemuan terakhir kita? Sini ada membantu klien menguraikan masalahnya. Cobalah saudara menceritakan lebih banyak lagi tentang hal itu. Atau mungkin bagaimana perasaan saudara pada saat kejadian itu? Lalu di sini ada pertanyaan yang tidak disarankan, seperti pemakaian pertanyaan tertutup yang terlalu sering. Lalu pengajuan pertanyaan lebih dari satu pada awal yang sama. Pengajuan pertanyaan mengapa, kenapa, lalu memasukkan jawaban dalam pertanyaan Anda. Sini ada keruntutan, yaitu klien, konseli, klien. Jadi harus seruntut, jangan kayak konseli terus yang ngomong atau klien yang ngomong terus. Jadi harus kayak klien, konselor, dan sebagainya. Sini ada keseluruhan proses C3M tadi. Keruntutan, seluruh tahap proses layanan. Sini ada keseluruhan teknik 3M. Keruntutan juga sama, seluruh teknik yang digunakan 1, 2, 3 dan seterusnya. Lalu di sini ada pengertian dorongan minimal. Dorongan minimal adalah gerakan anggota badan pengulangan kata kunci yang menunjukkan bahwa konselor mempunyai perhatian dan ikut serta dalam pembicaraan klien. Bentuk dorongan minimal itu ada verbal, yaitu dengan menggunakan kata-kata seperti ya, terus lalu ibumu dan sebagainya. Lalu ada non-verbal, yaitu dengan menggunakan isyarat atau bahasa tubuh lainnya seperti anggukan, senyuman, dan sebagainya. Waktu penggunaan dorongan minimal sendiri itu selama proses konseling berlangsung pada saat yang tepat. Saat yang tepat adalah saat klien terhenti berbicara atau klien tertegun. Klien menoleh pada konselor juga pada saat penafsiran. Sini ada refleksi. Pengertian refleksi yaitu memantulkan kembali apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh klien. Tujuannya agar klien merasa bahwa konselor benar-benar sedang berusaha
memahami apa yang dikatakan klien, lalu mengerti dengan tepat apa yang dimaksud klien. Terus konselor menerima klien apa adanya, menumbuhkan kesan yang lebih mendalam pada klien tentang dirinya. Lalu ada memudahkan klien memperoleh pengenalan dan pemahaman diri yang lebih menyeluruh. Jenis-jenis refleksi di sini ada refleksi O, refleksi negatif, khayal, positif. Refleksi O yaitu refleksi yang tidak ada kelanjutannya. Konselor merefleksikan isi pembicaraan klien atau perasaannya namun tidak terlalu penting oleh klien. Lalu refleksi negatif yaitu yang membuat klien mempertahankan diri. Misalnya klien akan menjawab, "Tidak, saya tidak begitu." Lalu refleksi khayal yang jauh dari kaitannya dengan apa yang dimaksudkan klien. Lalu refleksi positif yaitu refleksi yang tepat dan sesuai dengan perasaan atau isi pembicaraan klien. Bentuk refleksi di sini ada refleksi isi, ada refleksi perasaan. Refleksi isi sendiri yaitu konselor mencarikan secara singkat dan sederhana informasi yang diberikan klien atau isi dari pembicaraan klien. Lalu ada refleksi perasaannya itu konselor menyatakan kembali pembicaraan klien yang mengandung pesan emosional atau perasaan klien. Lalu di sini ada syarat dalam refleksi. Tidak boleh negatif. Kalimatnya berbentuk pernyataan bukan pertanyaan. Lalu bahasa yang digunakan harus pendek, singkat dan padat. Kalimat yang digunakan itu jelas dan mudah ditangkap oleh klien. Refleksi hendaknya tepat, baik isi maupun makna. Isi refleksi itu sendiri adalah pokok pikiran atau pokok perasaan klien. Respon klien mestinya iya, itu bertanda refleksi tepat. Lalu kalimat harus jelas dan mudah dimengerti, jangan gunakan istilah asing yang tidak diketahui klien. Lalu pernyataan konselor tepat makna. Lalu ada langkah-langkah dalam refleksi yaitu melaksanakan 3M dengan baik, kenali perasaan yang terkandung dalam pernyataan klien dengan empati, lalu tangkap isi yang terkandung dalam pernyataan klien, pantulkan atau ungkapkan perasaan klien atau isi pembicaraan klien tersebut dengan kalimat pernyataan. Konselor mampu menyairkan apa yang disampaikan klien, lalu sampaikan refleksi dengan kalimat konselor sendiri. Sini ada kalimat awal yang biasanya dipakai untuk merefleksikan isi. Anda mengatakan bahwa Anda, lalu dapat dikatakan bahwa, lalu yang terakhir adalah saya mengerti maksudnya bahwa Anda. Jadi kalimat awal yang biasanya dipakai untuk merefleksikan perasaan. Anda merasa karena kelihatannya Anda atau tampaknya Anda. Sini yang terakhir ada contoh refleksi. Klien, contohnya ada klien konselor ya, percakapannya seperti ini. Hubungan kami sudah lama Pak, sampai sekarang sudah 5 tahun, tiba-tiba dia memutuskan hubungan ini Pak, padahal orang tua sudah mengetahui hubungan ini. Lalu konselor menjawab, hubunganmu sudah berjalan cukup lama, itu menandakan bahwa itu adalah refleksi O. Lalu konselor bilang lagi, Anda merencanakan untuk segera menikah dan punya anak, itu refleksi khayal. Konselor, Anda orang yang mudah hanyut perasaan, itu refleksi negatif. Terus Anda ingin tahu alasan dia memutuskan hubungan dengan Anda, itu refleksi isi. Dan terakhir ada Anda sangat kecewa dengan perlakuan dia, itu dari refleksi perasaan. Nah, baik teman-teman, itulah tadi beberapa materi mengenai konseling individual, seperti teknik-tekniknya, cara-caranya, dan sebagainya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.